Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kuliah Sabtu Universitas Paramadina. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang takaful. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Takaful adalah konsep asuransi syariah yang berlandaskan syariah Islam, teman-teman. Definisi asuransi syariah atau takaful ini kami bagi dua, yaitu secara arti kata dan arti kata takaful dalam pengertian muamalah. Arti kata takaful secara bahasa, takaful berasal dari akar kata kafalam, yang artinya menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Arti takaful dalam pengertian muamalah sendiri yaitu saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan atau tabaru kita baca, yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jadi definisi takaful ini kita juga merujuk firman Allah ya teman-teman ya, dalam Surat Al-Maidah ayat 2. Secara landasan hukum sendiri di Indonesia, takaful ini merujuk pada Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana di situ berbunyi yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, merujuk dari undang-undang tersebut, agar kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka ada dua jenis produk yang ditawarkan takaful, yaitu asuransi takaful umum dan asuransi takaful jiwa, atau asuransi takaful keluarga ya teman-teman ya. Nah, pedoman umum asuransi syariah atau takaful ini sesuai juga dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 Romawi tahun 2021 yang membahas tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, yaitu pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang syariah. Adalah akad yang syariah. Nah, akad yang akad tidak mengandung gharar, penipuan, maisyir, perjudian, riba, zulum, riswah, barang haram dan maksiat. Nah, ini adalah pedoman asuransi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 Romawi tahun 2021 ya teman-teman ya. Nah, lebih lanjut mengenai takaful ini, kita akan bahas tentang perbedaan asuransi takaful ini dengan asuransi konvensional yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Mas yang ada sekalian, secara garis besar kami dapat mengidentifikasi ada 11 perbedaan pokok antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang sudah tentu semakin kita identifikasi tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan-perbedaan lainnya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita ke 11 perbedaan pokok tersebut. Pertama adalah terkait dengan prinsip dasar dari kedua asuransi tersebut. Asuransi syariah berprinsip pada usaha saling tolong-menolong dan melindungi sesuai dengan syariah Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Sementara asuransi konvensional berprinsip pada usaha perniagaan ganti rugi yang berdasar pada peraturan negara atau peraturan-peraturan turunannya, termasuk peraturan OJK di Indonesia. Perbedaan kedua adalah terkait dengan akad atau sistem perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan asuransinya. Pada asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad takaful atau perjanjian tolong-menolong melalui dana sosial yang dikumpulkan. Sementara pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad tadabul atau akad jual beli dengan kejelasan tambahan terkait dengan siapa penjual, siapa pembeli, objek yang dijual belikan, dan juga harga jual belinya. Perbedaan ketiga adalah terkait dengan kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah dana milik bersama atau dana kolektif, yang mana dari dana kolektif tersebut santunan akan dicairkan atau disalurkan. Sementara pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul adalah milik perusahaan asuransi dan santunan diberikan dari dana perusahaan sesuai dengan perjanjian atau polis preminya. Perbedaan keempat selanjutnya adalah terkait pengelolaan dana. Pada asuransi syariah, perusahaan asuransi adalah sebatas pengelola dana, manajer dana, dan itu pun dibatasi hanya boleh pada objek yang halal sesuai dengan syariah Islam. Sementara pada asuransi konvensional, perusahaan asuransi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai pemilik dana, sehingga mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana dalam rangka mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Kemudian perbedaan kelima adalah terkait dengan pengelolaan investasi. Pada asuransi syariah, investasi hanya boleh pada usaha yang sesuai dengan syariah Islam. Tidak boleh mengandung unsur haram seperti riba, bunga, perjudian, bisnis produk haram seperti miras, narkotika, ganja. Tidak terjadi ketidakjelasan. Sementara pada asuransi konvensional, investasi dapat didiversifikasikan ke berbagai portofolio dan tidak ada batasan terkait halal ataupun haramnya. Perbedaan selanjutnya yang keenam adalah terkait dengan siapa yang menjadi pengawas. Pada asuransi syariah, selain pemerintah yang mengawasi, juga ada Dewan Pengawas Syariah MUI kalau yang di Indonesia, yang menjadi pengawas kegiatan perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut betul-betul sesuai dengan syariah Islam. Sementara untuk asuransi konvensional, perusahaan diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sekalian, kita berpindah ke slide yang kedua. Yang kedua ini adalah menginjak ke perbedaan yang ketujuh, adalah terkait dengan pengelolaan risiko. Pada asuransi syariah, pada dasarnya risiko adalah ditanggung bersama atau disebut dengan istilah sharing ratio antara peserta dan perusahaan. Sementara pada asuransi konvensional, pada dasarnya risiko ditanggung oleh perusahaan asuransi atau disebut transfer risiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Selanjutnya perbedaan ke-8 adalah terkait dengan istilah dana hangus. Pada asuransi syariah, istilah dana hangus tidak ada karena dana tersebut menjadi dana sosial milik para peserta. Sementara pada asuransi konvensional ada dana hangus yang artinya peserta dalam waktu tertentu akan tidak dapat mencairkan klaim asuransinya sesuai dengan perjanjian. Misalnya, premi tertulis masa boleh klaim adalah 2 tahun. Maka jika dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun tidak ada klaim, maka setelah 2 tahun tidak bisa klaim atau hangus. Hanya dapat mungkin sekedar benefit berupa bonus, tidak klaim. Dan selanjutnya kalau akan mencairkan klaim harus membuka perjanjian baru. Oke, selanjutnya adalah perbedaan yang ke-9.
Perbedaan ke-9 adalah terkait dengan pembagian keuntungan. Pada asuransi syariah, hasil investasi dari dana yang dikumpulkan akan dibagikan ke peserta sesuai dengan perjanjian. Sementara pada asuransi konvensional, hasil investasi dari premi-premi yang dibayarkan peserta akan menjadi milik perusahaan. Tidak ada pembagian keuntungan ke peserta. Selanjutnya, perbedaan ke-10 adalah terkait dengan wakaf dan zakat. Pada asuransi syariah sesuai dengan syariah Islam, maka wakaf dan zakat di mana dana kolektif dapat diwakafkan dan dizakati sesuai dengan syariah atau kehendak peserta. Sementara pada asuransi konvensional tidak ada atau tidak mengenal adanya asuransi wakaf dan zakat. Selanjutnya adalah perbedaan ke-11 terkait dengan pembayaran klaim dan layanan. Pada asuransi syariah, dana bersama tersebut digunakan untuk membayar klaim peserta dan peserta dapat diatasnamakan satu keluarga serta tidak membatasi adanya double klaim ke asuransi lain. Sementara pada asuransi konvensional, dana perusahaan digunakan untuk membayar klaim sesuai dengan perjanjian dan berlaku hanya untuk peserta, kecuali untuk peserta dengan premi khusus yang dapat mengcover anggota keluarganya. Dalam asuransi konvensional berlaku koordinat manfaat, yang artinya perusahaan asuransi lain hanya dapat membayar klaim atas klaim yang belum dibayar oleh perusahaan asuransi sebelumnya, dan itu juga berdasarkan atau mempertimbangkan jatah platformnya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira demikian perbedaan pokok antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dapat kami sampaikan. Sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak, Ibu, dan Mas sekalian, Bapak sekalian untuk mengambil keputusan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan, dan selanjutnya keputusan kami serahkan sepenuhnya ke Bapak, Ibu, Mas, dan Bapak sekalian sesuai dengan keyakinan dan pemahaman masing-masing. Baik, selanjutnya pembahasan tafakul ini akan dilanjutkan dengan topik jenis-jenis tafakul yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis takaful. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ada 3 jenis usaha takaful yang wujudnya sesuai dan disamakan dengan 3 jenis usaha asuransi, yaitu yang pertama takaful keluarga, yang kedua takaful umum, dan yang ketiga adalah ritakaful. Baik, kita akan jelaskan jenis-jenis takaful. Yang pertama adalah takaful keluarga. Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada syariah Islam. Adapun produk-produk takaful keluarga adalah yang pertama, takaful dana pendidikan, yaitu suatu produk takaful untuk menyediakan dana pendidikan putra-putri di masa depan. Yang kedua adalah takaful dana investasi, yaitu suatu produk takaful bagi individu yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya. Yang ketiga adalah takaful dana haji, yaitu suatu produk takaful untuk perorangan yang menginginkan dan perencanaan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji. Produk yang keempat adalah takaful kesehatan, yaitu suatu produk takaful untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya pengobatan atau perawatan apabila peserta sakit selama masa perjanjian. Dan yang kelima adalah takaful berjangka, yaitu suatu produk asuransi takaful yang dipergunakan bagi perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris, karyawan, atau anggota apabila terjadi musibah kematian. Selanjutnya yang kedua adalah jenis takaful umum. Takaful umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Adapun produk-produk takaful umum adalah yang pertama takaful baituna, yaitu suatu produk takaful yang melindungi rumah
dari resiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga. Misal karena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin topan, dan badai. Yang kedua adalah produk takaful surgaina, yaitu produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan, dan juga biaya pemakaman peserta. Yang ketiga adalah takaful abror, yaitu produk takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang keempat adalah takaful rekayasa, yaitu suatu produk takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa, konstruksi, atau pemasangan peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian. Yang kelima adalah takaful pengangkutan dan rangka kapal, yaitu produk takaful yang menggantikan kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan. Yang keenam adalah takaful pengangkutan, yaitu suatu produk takaful yang mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan objek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin adalah kebakaran, peledakan, alat angkut kandas terdampar, tergelincir, atau terbalik. Yang ketujuh adalah takaful rangka kapal, yaitu produk takaful yang menggantikan kerugian atas resiko kehilangan atau kerusakan rangka kapal dan atau mesinnya, freight disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut. Dan yang terakhir adalah takaful surety bond, yaitu asuransi yang menggantikan kerugian investor. Jenis takaful yang terakhir adalah ritakaful atau riasuransi syariah, yaitu suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang, di mana ada proses suka sama suka, saling menyepakati resiko dengan prinsip tabaruk, tolong menolong, dan persyaratannya yang ditetapkan dalam akad. Dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah terbebas dari praktek riba, biara, dan naisir. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun viewer kami berada. Beli melati di Pulau Bali, cari pohon kenari buat di bonsai. Presentasi takaful akan saya mulai, mohon viewers menyimak sampai selesai. Selama beberapa puluh menit sebelumnya, Bapak, Ibu, adik, kakak viewer tentunya sudah terjawab kekepoannya dan paling tidak sudah mulai memahami apa itu takaful. Nah, dan bahasan kami kali ini yang merupakan presenter pula, tentunya para viewer ingin mengetahui bagaimana sepak terjang takaful di Indonesia. Materi presentasi kami bagi dalam dua bagian, yaitu pertama mengenai sejarah dan perkembangannya, dan kedua untuk menilai bagaimana kondisi perasuransian syariah di Indonesia. Kami membuat analisa SWOT terhadap industri takaful di Indonesia. Berbicara mengenai asal muasal takaful tentunya tidak lepas dari masa awal pengenalan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ini sekitar abad 7 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW yang pertama kali menikah dengan Siti Khadijah yang seorang pedagang handal, dan beliau lalu mulai memperkenalkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam melakukan perdagangan. Konsep syariah Islam kemudian terbawa ke Eropa, dan pada era tahun 1960 sampai 1970-an mulai dikenal prinsip syariah Islam ini, dan termasuk pula di dalamnya prinsip-prinsip asuransi syariah. Selanjutnya di Asia, terutama sekitar tahun 1984, mulailah masuk konsep asuransi syariah di Malaysia dan dikeluarkan terlebih dahulu peraturan undang-undangnya. Lalu kemudian berdiri perusahaan Malaysia Takaful Berhad sebagai perusahaan asuransi syariah atau takaful sebagaimana dimaksud. Beberapa puluh tahun kemudian, barulah pengenalan asuransi takaful menjejakkan karirnya di Indonesia, dan pada tanggal 4 Agustus tahun 1994 didirikanlah PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan bagian dari Takaful Indonesia Group, dan setahun kemudian di tanggal 2 Juni tahun 1995 Takaful Indonesia mendirikan Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada masa itu. Pada tahun yang sama lahirlah PT Asuransi Syariah Mubarakah. Kemudian pada tahun 2000 bertambahlah perusahaan takaful yang ada menjadi 4 perusahaan,
salah satunya MA Assurance. Dan sementara itu, Permodalan Madani Nasional menyertakan pula dana investasi untuk perusahaan asuransi syariah. Pada tahun 2004, Islamic Development Bank yang merupakan bank internasional masuk ke Indonesia sebagai investor untuk perusahaan asuransi takaful yang ada ataupun akan didirikan. Kemudian selanjutnya pada tahun 2003, jumlah asuransi takaful berkembang menjadi 11 perusahaan, antara lain dengan penambahan asuransi Jiwa Sejahtera, asuransi Beringin Jiwa Sejahtera, asuransi Jasindo Takaful, dan asuransi Bunida. Pada slide kedua ini kita melihat bahwa pada tahun 2007 tercatat jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 37 perusahaan, yang artinya industri takaful cukup bertumbuh. Selanjutnya pada tahun 2019 tercatat di OJK posisi aset perusahaan takaful sudah mencapai nilai sebesar 41 triliun rupiah, dan kalau ditinjau dari porsi market share maka persentasenya hanya 5% dari total pasar asuransi secara keseluruhan, di mana termasuk asuransi konvensional. Lalu pada tahun 2021 total aset takaful sudah bertambah mencapai 46 triliun rupiah, yang berarti pangsa pasarnya naik menjadi 6% dari total market share asuransi. Semangat dari para pelaku asuransi syariah tetap membara, apalagi ditambah dukungan asosiasi asuransi syariah di Indonesia, sehingga berani dan optimis menargetkan tumbuh sampai dengan angka 30% pertumbuhan pangsa pasar pada tahun 2030 nanti. Di slide terakhir ini kami melakukan analisa SWOT. Untuk faktor internal kita akan melihat strength dan weakness dari industri takaful, sedangkan untuk faktor eksternalnya kita mencoba menggali peluang dan ancaman, opportunity dan threat di Indonesia. Kekuatan yang dimiliki adalah pertama, adanya personel SDM inti yang profesional sesuai kompetensinya, ahli dalam bidangnya, dan mempunyai moral integritas yang kuat. Kedua, pembangunan saham mempunyai visi dan misi yang jelas sehingga arah dan target perusahaan juga jelas dan transparan sehingga mudah dilaksanakan oleh jajaran manajemen. Ketiga, pembangunan saham juga dapat mengusahakan captive market pada saat awal beroperasinya perusahaan. Keempat, produk takaful adalah non-riba dan transparan. Kelima, karena sifat perjanjian yang terbuka dan legal sehingga memberikan rasa aman pada konsumen. Berkenaan dengan weakness atau kelemahan, disadari bahwa SDM pendukung seperti agen, broker, retailer belum memahami sepenuhnya seluk-beluk takaful dan prakteknya di Indonesia. Selain itu, terdapat kelemahan kurangnya aktivitas pemasaran berupa promosi, branding, dan sosialisasi kepada publik dan calon konsumen. Samping itu, jumlah perusahaan takaful yang beroperasi masih terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, padahal penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Terbatasnya permodalan juga merupakan suatu kelemahan, karena usaha takaful ini membutuhkan permodalan yang kuat karena merupakan suatu bentuk investasi bersama. Kelemahan yang nyata juga ada pada sistem pendukung, khususnya sistem teknologi IT yang masih kurang canggih dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat konsumen. Terakhir adalah kelemahan manajemen yang tidak mempunyai strategi bisnis yang memadai. Dari segi eksternal, peluang yang ada adalah masih terbukanya ruang penetrasi pasar yang luas. Kemudian dengan jumlah penduduk Indonesia yang berhampir 260 juta orang, mayoritasnya Islam, adanya tingkat kesadaran berinvestasi dan kelas menengah yang bertumbuh dengan ekonomi yang mapan, serta ditambah juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik, tentunya menjadikan peluang pertumbuhan untuk asuransi takaful akan semakin meningkat. Meskipun peluang cukup menjanjikan, namun perlu diwaspadai adanya potensi ancaman sebagai berikut. Satu adalah globalisasi pasar dan terbukanya pasar masyarakat ekonomi ASEAN tentunya akan menyebabkan persaingan semakin ketat dan tentunya berujung efisiensi daya, sehingga perusahaan takaful Indonesia harus kuat berjuang dan siap bersaing. Kedua, pemahaman pentingnya asuransi, apalagi takaful masih amat rendah, ditambah lagi dengan citra takaful yang belum mapan di mata masyarakat. Ketiga, apabila kita lihat pada slide sebelumnya, market share asuransi takaful masih sangat rendah, sekarang hanya 6%. Kemudian yang terakhir adalah perlu diwaspadai bahwa belum adanya peraturan khusus perundang-undangan yang mengatur takaful ini. Jika kita bandingkan dengan Malaysia yang tumbuh cepat, salah satunya dikarenakan faktor pada mulanya takaful sudah tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan asuransi syariah, sehingga implementasi lebih jelas dan transparan serta ada dampak positifnya. Pada akhirnya kami mengharapkan asuransi takaful berkembang lebih baik lagi di Indonesia. Maju terus, jangan mundur, digas jempol, karena penduduk Indonesia banyak sekali dan takaful juga bisa dimanfaatkan oleh yang non-Islam. Sebagai penutup, kami sampaikan pantun, menggoreng ikan dicabut terasi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami,
Mudah-mudahan dapat like terus menerus. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.